Belum, ini jadi wartawan dengan segala hormat. Wartawan sudah keluar ya? Waduh. Oh, masih ada? Halo guys, selamat datang kembali di channel kita. Kemarin ada kejadian yang cukup menyita perhatian di JCC, Jakarta Convention Center. Jadi dengan hormat saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Di acara Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Presiden Prabowo sempat meminta awak media buat keluar ruangan. Waduh, ada apa nih? Kok sampai seserius itu? Saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau Ternyata, beliau pengen ngobrol dari hati ke hati sama sekitar 2.600 rektor, akademisi, dan peneliti terbaik Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, beliau langsung ngelempar 3 PR raksasa yang belum juga beres, padahal kita udah merdeka lebih dari 8 dekade. Penasaran apa aja yang dibahas dan gimana nasib bangsa kita ke depannya? Yuk kita bedah tuntas di video kali ini. di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Saya datang, saya minta orang-orang terpilih, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya Profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa? Oke, kita bahas PR pertama. Gandum. Lo tahu kan, Indonesia itu salah satu negara pemakan mie instan paling barbar di dunia. Tapi fakta pahitnya, gandum yang jadi bahan baku utamanya itu hampir 100% hasil impor. Ya kan, Indonesia negara tropis bang, mana bisa tumbuh gandum? Eits, kata siapa? Ini dia plot twistnya. Ilmuwan kita di BRIN dan kampus-kampus keren sebenarnya udah berhasil bikin varietas gandum tropis, kayak varietas gurih dan dewata. Mereka bisa tumbuh subur kok di beberapa dataran tinggi kita. Tapi masalahnya, riset keren ini seringkali cuma berakhir jadi tumpukan kertas laporan di laci meja laboratorium. Industri belum berani ngelirik secara besar-besaran karena biaya logistik dan skalanya yang belum ekonomis. Langkah pemerintah sekarang? Mereka lagi coba ngelingkin alias ngejodohin para peneliti ini langsung ke industri benih nasional lewat program kolaborasi khusus. Targetnya, biar benih gandum tropis ini bisa diproduksi massal dan petani kita mau menanamnya. Perlahan tapi pasti, kita pengen ngurangi ketergantungan impor itu. Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Nah, kalau PR kedua ini agak bikin gemes. Kita ini berstatus raja sawit dunia secara luas lahan. Tapi kok bisa produktivitas per hektar kita malah kalah sama Malaysia yang lahannya jauh lebih sempit? Ini kan rada aneh ya. Mari kita bedah datanya. Rata-rata kebun sawit kita cuma menghasilkan sekitar 3,6 ton CPO per hektar per tahun. Sementara Malaysia udah anteng di angka 4 ton lebih. Kenapa kita kalah efisien? Usut punya usut, masalahnya ada di kebun milik petani rakyat yang porsinya hampir separuh dari total lahan sawit kita. Banyak petani mandiri kita yang dulu kejebak beli bibit murah tapi palsu alias ilegal. Udah gitu, pohon-pohonnya udah pada tua. Ada yang udah berumur 25 tahun ke atas tapi belum juga ditebang. Pemerintah nggak tinggal diam guys. Sekarang, program peremajaan sawit rakyat alias PSR lagi digenjot habis-habisan.
Uang bantuan buat petani yang mau replanting dinaikkan 2 kali lipat dari 30 juta rupiah jadi 60 juta rupiah per hektar. Birokrasi yang tadinya ribet bin berlebit-lebit juga lagi dipangkas, biar petani bisa gampang dapat bibit unggul bersertifikat. Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Lanjut ke PR ketiga, ini yang paling sering jadi bahan debat netizen, pabrik otomotif nasional. Tiap tahun jalanan kita diserbu jutaan motor dan mobil baru. Pasar kita itu gurih banget bagi produsen luar. Tapi pertanyaannya, kenapa kita belum punya pabrik otomotif nasional yang benar-benar mandiri dari hulu ke hilir? Kepuasaan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Bikin mobil nasional itu ternyata gak segampang merakit Lego, guys. Tantangan terbesarnya bukan cuma bikin mesinnya, tapi membangun jaringan servis, bengkel resmi, dan suku cadang dari Sabang sampai Merauke. Biaya investasinya itu bikin dompet bergetar. Tapi apakah mungkin kita bisa? Oh, peluangnya sekarang justru kebuka lebar banget lewat era kendaraan listrik alias EV. Langkah catur pemerintah saat ini adalah memanfaatkan harta karun kita, nikel. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia yang jadi bahan utama baterai mobil listrik. Alih-alih cuma bikin mobil bensin konvensional yang pasarnya udah dikuasai raksasa global, pemerintah memilih jalan pintas cerdas, membangun ekosistem EV sendiri. Ditambah lagi kehadiran mobil taktis Maung dari PT Pindad jadi bukti kalau kita pelan-pelan udah mulai bisa mandiri secara teknologi. Nah, 3 tantangan dari Pak Prabowo di KSTI 2026 ini emang tamparan keras sekaligus penyemangat buat para ilmuwan dan industri kita. Kolaborasi antara kampus, pengusaha, dan pemerintah emang nggak boleh setengah-setengah lagi. Menurut kalian nih, dari 3 PR raksasa tadi, mana yang paling cepat bisa kita beresin dalam waktu dekat? Apakah gandum lokal, ngebalap sawit Malaysia, atau justru mobil listrik nasional yang bakal berseliweran di jalanan? Tulis teori atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp kalian biar semuanya ikutan mikir. Sampai ketemu di video seru berikutnya. Stay cool and bye-bye!